Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, dan juga Pak Harmensyah, Sekretaris Utama BNPB. Pak Guswanto, ini kalau kita bicara soal, kalau dulu kan kita nyebutnya ramalan cuaca, terus sekarang kalau saya tidak salah menjadi perakiraan cuaca. Ya, Perakiraan cuaca. Karena ini bukan ramalan dukun ya Pak ya. Ya, jadi ini berbasiskan saintifik, ada data dan faktanya. Ada peralatan, ada metode, ada modeling. Nah, ini kalau kita bicara soal perakiraan cuaca yang dihasilkan oleh BMKG, ini seingat saya dulu kan itu di-share kan Pak ke beberapa lembaga, ya stakeholders lah. Ya. Betul Pak ya. Apakah itu juga termasuk ke Pemda-Pemda Pak? Masih Pak, jadi gini, BMKG di dalam menyiarkan atau mendiseminasikan informasinya itu melalui sinergi pentahelik Pak. Jadi ada akademisi, ada semua itu kita lakukan, ada Pemda. Nah, di sini untuk Pemda itu BMKG itu memiliki 186 UPT Pak di seluruh Indonesia, dan ini tersebar di 34 provinsi. Nah, di dalam 34 provinsi itu UPT kami sudah mendiseminasikan informasinya kepada Pemda, baik nanti Pemda kan tentunya juga dibagi-bagi, ada dinas perhubungan, ada dinas, ada BPBD juga. Jadi semua sudah kita komunikasikan sesuai jalur komunikasi yang kita miliki Pak. Sudah kita lakukan secara maksimal. Di samping itu juga kita juga memiliki beberapa saluran diseminasi informasi. Misalkan kita melalui media sosial, terus kemarin juga dari WMO itu menganugerahkan bahwa untuk info BMKG itu menjadi the best mobile apps di dunia. Jadi ini juga satu penghargaan juga buat BMKG dan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa kita tidak kalah dengan negara lain. Jadi ini sudah disalurkan ke seluruh daerah secara masif. Ini kalau soal aplikasi sebetulnya saya juga punya, namanya Info BMKG, betul ya Pak ya? Betul Pak. Ini di Kemayoran 31 derajat Celcius berawan. Ya, itu berbasiskan National Digital Forecast. Kalau dulu ramalan, sekarang sudah perakiraan. Nah, kalau kita menyebut ini adalah forecast, ya mungkin banyak juga orang yang pada akhirnya mungkin menanyakan tingkat ketepatan atau akurasinya itu Pak dari perakiraan cuaca yang dihasilkan oleh BMKG itu sampai berapa persen selama ini Pak? Saat ini kalau diperkirakan kan perakiraan itu untuk paling sulit di antara beberapa parameter cuaca itu adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini kita sudah cukup bagus, yaitu di sekitar 86-88% Pak untuk perakiraannya. Dan ini setiap daerah itu akan berbeda. Misalkan daerah datar dengan daerah berbukit pegunungan itu akan berbeda, karena itu juga tergantung fenomena lokalnya. Seperti itu. Jadi secara umum akurasi perakiraan BMKG itu sekitar 86-88%. Boleh kalau sudah tingkat 80 sampai 86% itu kita anggap sudah cukup akurat Pak ya? Ya, sudah cukup kategori memuaskan lah artinya Pak. Jadi sudah memenuhi kebutuhan. Dan artinya walaupun belum maksimal. Dan artinya ini tidak ada alasan bagi Pemda ketika mendapatkan informasi dari BMKG itu dianggap sebelah mata ya? Atau ini cuma sekedar perakiraan, mungkin ini kurang lebih sama seperti ramalan paranormal mungkin gitu, nggak bisa betul. Kan? Artinya begini Pak Rudi, jadi artinya kita harus merubah mindset kita bahwa saat ini itu bahwa informasi BMKG tadi disampaikan tidak dipandang sebelah mata, itu betul. Jadi artinya bahwa saat ini kita sudah harus merubah mindset kita bahwa informasi-informasi cuaca saat ini harus dilihat kembali. Misalkan kalau dahulu Bapak mungkin ke kantor tidak perlu memperhatikan info cuaca, sekarang boleh. Karena apa? Harus bahkan. Karena apa? Nanti hujan Mbak Payung, misalnya seperti itu. Terus kemudian untuk tujuan daerah wisata yang dulu Bapak mungkin mau berwisata ke daerah tertentu tanpa memilih pokok kendaraan siap jalan. Nah, saat ini tidak. Saat ini tolong sudah mulai merubah mindset itu, dan BMKG juga melakukan upaya itu melalui ada sekolah lapang iklim, ada sekolah lapang cuaca nelayan, ada sekolah lapang gempa. Artinya BMKG sudah berusaha mengedukasi masyarakat dengan segala keruwetan dan segala karakteristiknya.
Sehingga bagaimana informasi yang diberikan BMKG itu dapat diperhatikan dengan baik dan ditindaklanjuti secara wajar. Terlebih Artinya lagi, ya terlebih lagi kalau memang informasinya itu terkait cuaca ekstrim yang dampaknya itu akan sangat luar biasa kepada kehidupan masyarakat. Begitu kira-kira ya? Ya, apalagi ini Pak Rudi, kalau dari cuaca ekstrim itu akan parah dampaknya apabila faktor lingkungan di mana cuaca ekstrim itu terjadi itu tidak bagus. Maksudnya faktor lingkungannya gimana Pak? Faktor lingkungan misal seperti ini, misalkan ada curah hujan di atas normal, misalkan sampai 300 mm per hari, kemudian jatuh di lingkungan yang lereng, lokasinya itu berlereng terjal, dan tidak ada land use-nya, mungkin itu akan berdampak bisa menyangkut tanah longsor dan sebagainya, seperti itu. Ini termasuk kalau bicara tanah longsor, termasuk fenomena tanah bergerak itu sebetulnya bagian dari tanah longsor itu bukan Pak Gus? Ya, jadi artinya curah hujan itu pemicunya. Oke, baik. Pak Harmensyah, ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan sama Pak Guswanto, bahwa informasi akan adanya potensi cuaca ekstrim yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, itu mestinya kan tidak dipandang sebelah mata. Dan bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini menunjukkan dampaknya luar biasa terhadap kehidupan seperti yang tadi Pak Hermansyah katakan. Nah, tadi Pak Hermansyah juga katakan bahwa sebetulnya koordinasi, komunikasi antara BNPB dengan pemerintah daerah juga sebetulnya sudah dilakukan. Apakah mitigasi dan antisipasi para Pemda itu sesuai dengan harapan BNPB? Ya, begini ya. Kami juga sudah mempersiapkan suatu pedoman bagaimana melakukan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi pada daerah-daerah ya dalam mengantisipasi banjir. Terutama yang pertama sekali atas dasar informasi dari BMKG, kami juga berkali-kali sampaikan ke daerah. Kalau sudah ada BMKG menyatakan bahwa akan terjadi cuaca ekstrim di wilayahnya, dia memang harus siap. Apalagi mungkin akan terjadi dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Daerah, kabupaten kota sudah bisa menetapkan status siaga darurat banjir longsor. Apalagi kalau daerahnya terbuka, hutannya sudah habis, ini sangat-sangat berpotensi. Ini sudah banyak nih kita lihat di mana-mana ya, kalau terjadi di atas 100 saja, apalagi 300 mili. Ya, itu akan terjadi banjir dan longsor dan akan menghabiskan harta bendanya. Untuk itu tentunya daerah ya, kita selalu mengimbau daerah-daerah kabupaten kota agar selalu siap untuk membenahi kembali mana kira-kira daerah-daerahnya yang berpotensi rawan longsor, dia memperkuat. Ataupun kalau terkejar sama dia harus memperhatikan betul ya, daerah ini menyampaikan ke masyarakatnya bahwa segera kalau terjadi cuaca ekstrim karena daerahnya sudah sangat rentan, ya mengevakuasi, dan mereka harus menyiapkan tempat-tempat evakuasi, jalur-jalur evakuasi. Ya, ini penting sekali mereka lakukan. Pak Hermansyah, maaf saya potong. Artinya apakah masih ada mungkin daerah-daerah yang setelah sudah disampaikan, dikomunikasikan oleh BNPB, mereka tidak siaga darurat atau tidak siap? Bahkan mungkin pedoman-pedoman yang disampaikan oleh BNPB itu juga tidak dilaksanakan. Sehingga dampaknya pada akhirnya ya kerugiannya bukan hanya materi tapi juga jiwa. Ya, itu ada juga. Padahal BMKG sudah memberikan suatu warning kepada daerah. Jadi dianya harus siap, kalaupun tidak ditetapkan status siaga daruratnya, tapi personilnya itu harus siap. Makanya daerah-daerah itu untuk melakukan mitigasi dia harus berpedoman kepada rencana kontingensinya. Karena di situ di rencana kontingensi itu sudah mengatur ya, merencanakan semuanya pengerahan sumber-sumber daya apa saja, sumber daya personilnya, peralatannya, ya keuangannya, semuanya dia mempersiapkan sehingga daerah yang rawan ini bisa diantisipasi dengan cepat.
Ya, itu gunanya rencana kontingensi yang nanti akan diaktifasi menjadi rencana operasi. Jadi begitu, ya daerah memang harus selalu kita lakukan sosialisasi. Kalau kita bicarakan bahwa daerahnya sudah siap, ternyata belum siap. Ternyata banyak daerah yang banjir longsor jiwanya, itu kan artinya tidak siap. Jadi kita akan selalu BNPB bersama mungkin BMKG, semua kan kita kan kerjasama ini. Baik sekali kerjasama antara BMKG dan BNPB, itu selalu bagaimana kita bisa mengurangi risiko lah. Artinya boleh kalau saya simpulkan, di tempat-tempat atau daerah-daerah yang mengalami banjir, longsor, ya bencana hidrometeorologi lainnya itu, ini menunjukkan bahwa daerah itu sebetulnya tidak siap untuk menghadapi bencana seperti itu. Betul. Baik. Loh, nah kalau kita bicara soal bencana seperti itu, dengan potensi bencana hidrometeorologi yang masih akan terus terjadi, ini apa yang ada di benak Pak Harmensyah? Apakah potensi bencana seperti banjir dan longsor dan tanah bergerak itu masih akan sangat besar karena mungkin masih banyak Pemda yang belum siap dengan itu? Ya, jadi memang kita menyiapkan peta risiko terhadap banjir, longsor. Untuk itu peta risiko bencana ini bukan hanya sekedar peta, tapi bagaimana pemerintah daerah menyikapi kalau daerahnya sudah sudah habis hutannya, ya, padahal penduduk di bawahnya banyak. Itu mereka harus segera melakukan mitigasi. Ya. Dari peta itu Pak Harmensyah, dari peta yang dimiliki oleh BNPB itu, berapa banyak wilayah yang menurut penilaian BNPB itu belum siap untuk menghadapi potensi bencana yang mungkin akan hadir? Ya, kita tidak bisa juga mengukur ya dengan angka yang ini, tapi rata-rata memang kepedulian ya daerah itu harus betul ditingkatkan. Yang utamanya adalah bagaimana tidak jatuh korban jiwa, bagaimana harta bendanya tidak habis. Ini sebagai contoh aja nih. Ya, dulu pernah juga terjadi yang luar biasa ya, di Waela contohnya. Waela itu hujan 1 tahun dijatuhkan 1 hari, coba lebih dari 300 ya milimeter tuh hujan, padahal di situ terjadi longsoran akibat daripada gempa, ya itu. Jadi bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap hal itu, sehingga kalau terjadi hujan yang tinggi seperti itu dan bencana banjir bandangnya, longsornya begitu besar yang akan menghancurkan banyak rumah-rumah, ya. Nah, ini juga menjadi perhatian semuanya daerah. Artinya kan gini Pak Harmensyah, ya memang sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Ya terus kemudian juga banyak hal-hal lain yang juga menjadi perhatian publik. Tapi soal kesiapsiagaan kita untuk menghadapi bencana yang diperkirakan oleh BMKG itu masih akan terjadi hingga tahun depan. Ini kan mestinya harus utamakan menjadi awareness, menjadi kesadaran semua pihak, begitu kan kira-kira? Betul. Baik. Ya. Betul. Jadi harus kesadaran masyarakat, kesadaran pemerintah dan semualah pentahelix lah semuanya ya. Yang terlibat ya, semua stakeholder itu harus betul-betul bisa paling tidak melakukan sosialisasi, pencegahan, mitigasi seperti itu. Baik. Pak Guswanto, ini saya membaca di beberapa media sebetulnya bahwa tadi seperti yang disampaikan sama Pak Guswanto, bahwa fenomena La Nina yang terjadi sekarang ini yang membuat cuaca ekstrim basah, ini tadi dikatakan juga masih akan terus terjadi sampai Januari kalau saya tidak salah nanti puncaknya. Sampai Februari Maret. Sampai Februari Maret bahkan. Ya. Sampai 3 bulan di tahun 2021 dan puncaknya itu adalah di bulan Januari. Di Januari ya. Di Januari. Ini saya nggak membayangkan bahwa dengan situasi yang ada saat ini saja,
itu dengan angka indeks 1,49 tadi, ini adalah lemah menuju sedang, maka di Januari itu dampaknya akan sangat katastrofik gitu ya, kurang lebih ya, akan sangat merusak. Begitu nggak kira-kira? Ya, jadi begini, untuk dalam menambah curah hujan itu tidak hanya dari La Nina, fenomena global atmosfer lainnya juga berperan. Misalkan untuk Madden-Julian Oscillation ya, terus ada lagi cold surge. Nah, jadi tiga itu juga nantinya apabila bertemu, artinya beramplifikasi tadi yang disampaikan di bulan Januari, mungkin akan berdampak lebih tinggi lagi. Namun yang saat ini baru artinya sudah mulai mendalam adalah dampak dari yang La Ninanya. Oke. Nah, kita tahu bahwa dari tiga fenomena tadi kan ada La Nina ya, itu ada satu lagi yang MGO, yaitu suatu gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari barat ya menuju ke arah timur. Ini juga saat nanti akhir Desember itu sudah aktif di wilayah Indonesia. Dampaknya Pak? Dampaknya sama, tetap menghasilkan curah hujan yang lebih tinggi dari normalnya. Kemudian yang satu lagi adalah cold surge. Cold surge ini ada seruakan dingin, itu gelombang dingin yang perjalanan massa udara dingin dari Asia menuju ke arah selatan. Jadi ini nanti juga masuk wilayah Indonesia. Jadi tiga inilah yang sampai saat ini perlu kita waspadai penambahan curah hujannya. Oke. Nah, inilah ya seperti itu. Artinya yang perlu diwaspadai tadi itu potensinya memang akan terjadi menurut perkiraan BMKG. Ya, kalau menurut perakiraan kita dari ketiga fenomena itu kemungkinan bisa bertemu di Januari. Oke. Ataupun akhir Desember seperti itu. Pak Guswanto, tempat-tempat yang kemungkinan, wilayah-wilayah yang kemungkinan masih akan terdampak cuaca ekstrim ini, dan dari yang sekarang yang mungkin masih akan terjadi, dan di bulan Januari di mana ini menjadi puncaknya La Nina, itu di mana saja Pak? Jadi daerah-daerah yang kami sebutkan tadi, artinya saat ini mungkin di wilayah tengah ya, wilayah tengah itu nanti Sulawesi, kemudian Ambon, namun ada di wilayah timur juga berdampak, wilayah selatan itu nanti di Pulau Jawa ya. Jadi artinya begini, kalau kita lihat bahwa fenomena-fenomena atmosfer itu secara dinamis berbeda skala waktunya. Jadi amplifikasinya bisa beramplifikasi, artinya La Nina dengan cold surge atau La Nina dengan si MGO atau benar-benar tiga-tiganya. Nah, ini saya lihat berdasarkan data historis yang dimiliki BMKG, kita mengingat bahwa tahun 2002 ada banjir di sebesar 168 curah hujannya, terus tahun 2007 kalau tidak salah ya, itu sebesar 340, kemudian tahun 2013 sampai yang terakhir kemarin kalau kita cermati itu pada bulan Januari, 1 Januari 2020 itu terjadi curah hujan 377 mm. Jadi berdasarkan data-data historis itulah yang kita harus waspadai. 2002, 2007, kemudian 2013, 2015, dan sekarang menginjak 2020. Baik. Itu. Pak Guswanto dan Pak Hermansyah, terima kasih banyak sudah bersama kami di Landstalk. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita semua. Terima kasih. Terutama juga para pemerintah daerah juga untuk menjadi siap menghadapi hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak Guswanto. Silakan Pak. Singkat saja. Saya mau daerah, boleh sebentar? Silakan Pak. Saya mau Singkat daerah saja. Untuk kabupaten kota atas dasar dari informasi BMKG sudah seharusnya kabupaten kota menetapkan siaga darurat banjir longsor. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivasi poskonya, gerakkan semua sumber dayanya, ya. Siapkan tempat-tempat evakuasinya, kemudian sosialisasilah kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul paham dan tidak terjadi korban jiwa dan harta benda. Itu aja himbauan saya, Pak Rudi. Baik Pak Hermansyah, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Pak Guswanto, terima kasih. Terima kasih Pak Hermansyah, Pak Rudi. Selamat siang, sehat selalu Pak. Baik, pemirsa. Akhir dialog kita sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian di Landstalk hari ini.
Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rudian Danu undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.